Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu mitra petani PT Mitra Kresya Dharma seluruh Indonesia dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, juga buat penggiat pertanian termasuk juga para pemuda-pemuda milenial pertanian adanya. Sesi kali ini kita talk show dulu untuk acara ini, kita diskusi santai ya mengenai perkembangan pertanian. Nah, topik yang saya bawa hari ini itu mengenai solusi modern untuk meningkatkan produksi oleh PT Mitra Kresya Dharma. Tentunya kita tidak menggunakan masker karena kita sudah melakukan protokol kesehatan ya Pak Yongki, dan sudah jaga jarak nih. Bersama saya narasumber dari PT Mitra Kresya Dharma ya, perusahaan yang memproduksi juga mendistribusikan semua produk-produk kelengkapan yang dibutuhkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu mitra yang ada di Indonesia. Hadir di sini di samping saya Bapak Yongki Pamungkas sebagai product development atau lead banknya dari PT Mitra Kresya Dharma. 20 tahun sudah berkiprah di dunia pestisida, dari lapangan maupun di risetnya dan mengembangkan semua produk-produk pertanian di PT Mitra Kresya Dharma. Tentunya kita akan menggali dari Pak Yongki terkait dengan perkembangan yang ada saat ini. Nah, kita tahu kita saat ini memasuki kondisi COVID-19 ya, yang sudah 1 tahun 8 bulan bahkan. Semoga kita berharap kondisi ini dapat kembali pulih, dan meskipun sudah melandai, tetap kita jaga protokol kesehatan. Mengingat kondisi seperti ini mempengaruhi ke seluruh sektor, baik itu sektor industri, pariwisata, dan tentunya kita mau tahu di sektor pertanian ini bagaimana nih dampaknya dengan adanya COVID-19. Kita akan gali dengan Pak Yongki saat ini, mungkin dengan MKD-nya bagaimana melihat mensikapi kondisi saat ini. Ya, jadi terima kasih Pak Dadan. Seperti kita ketahui, COVID-19 ini berdampak kepada berbagai macam sektor. Ya, berbagai macam sektor itu terdampak. Tapi sebagai negara agraris, kita cukup bersyukur. Nih, karena sektor pertanian luar biasa, kita luar biasa. Kita terdampak, tapi para petani masih bersemangat untuk menanam tanaman, masih bersemangat terus untuk lapangan. Ya, betul. Jadi kita mesti apresiasi nih buat para petani kita. Ya, jadi hari ini kita memberikan apresiasi penuh kepada para petani, di mana PT Mitra Kresya Dharma sampai sekarang juga terus support, terus mendukung bidang pertanian di negara Indonesia ini. Komoditi apa aja nih Pak? Oke, jadi komoditi kita sebetulnya banyak ya. Komoditi kita fokus di MKD itu banyak banget, di mana kita fokus di beberapa komoditi terutama tanaman pangan. Jadi ya, itu ada dari jagung, dari padi, ya, dari sayuran. Komplit semua ya Pak ya? Komplit semua. Dan itu kita jangan takut, karena untuk 2 tahun dan 3 tahun ke depan kita sudah siapkan beberapa produk-produk baru dari PT Mitra Kresya Dharma yang akan kita luncurkan dalam beberapa waktu dekat atau dalam rentang waktu setahun dan 2 tahun ke depan. Jadi bapak-bapak di lapangan tidak usah takut dengan produk yang sekarang, terus kita dukung keberadaannya di lapangan, tapi juga untuk produk masa depan. Makasih. Pak Yongki, menarik. Tadi ada pembicaraan komoditi jagung ya. Betul. Belakangan ini pemerintah melalui Pak Presiden kita mengarahkan untuk meningkatkan produktivitas jagung nih katanya. Betul. Walaupun kita tahu jagung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan produksi ya. Karena juga selain di penggunaan untuk sektor pangan pakan, juga ekspor kita juga luar biasa di sini. Nah, bicara jagung nih, buat bapak-bapak, ibu-ibu mitra petani yang ada di Indonesia, tentunya kendala-kendala yang dialami selama membudidayakan tanaman jagungnya cukup kompleks ya. Nah, bagaimana mungkin kita tahu bagaimana usaha-usaha yang dilakukan luar biasa, baik itu dari lembaga kelembagaan maupun ini Mitra Kresya Dharma. Saya yakin juga ada solusinya. Untuk jagung nih Pak Yongki, bagaimana nih PT Mitra Kresya Dharma
mensiasatinya nih dengan kondisi menghadapi kendala-kendala yang ada di pertanaman jagung. Betul. Jadi jagung ini merupakan tanaman utama yang menjadi sorotan pemerintah, terutama setelah Pak Presiden Jokowi juga mencanangkan untuk meningkatkan produksi jagung untuk tanaman pakan. Ya, ya. Dan juga dia untuk fokus di tahun depan kita harus meningkatkan produktivitas jagung. PT Mitra Kreasi Dharma dalam rangka menunjang tujuan pemerintah tersebut, kita sudah menyiapkan beberapa produk. Oke. Ya, ada beberapa produk yang telah kita siapkan. Ada herbisida, kita ada biostimulan gitu ya. Tapi salah satunya yang sekarang sedang kita kembangkan itu adalah herbisida neokron. Terutama ya di sini ada produknya herbisida neokron 80 OL, itu merupakan herbisida untuk pengendalian tanaman jagung. Herbisida neokron. Kira-kira ini bagaimana nih Pak Yongki dengan herbisida neokron 80 OL penggunaannya nih? Ya, jadi herbisida neokron 80 OL ini memang cukup efektif untuk mengendalikan beberapa macam gulma. Di antaranya adalah beberapa gulma yang bisa kita lihat di sini, ada beberapa macam gulma yang bisa kita munculkan. Bapak dan Ibu mitra petani bisa lihat di dalam layar Ibu di YouTube bahwa di situ ada beberapa jenis gulma yang menjadi masalah utama di tanaman jagung. Gulma tersebut memang ada beberapa produk yang tidak bisa mengendalikan. Tapi produk neokron 80 OL itu bisa mengendalikan gulma-gulma yang ada di lahan pertanaman. Oh, artinya ada beberapa gulma yang produk lain tidak bisa mengendalikan. Tidak dapat dikendalikan. Betul. Tapi dengan neokron 80 OL bisa dikendalikan dengan sempurna. Luar biasa. Ini satu jadi itu perkembangan modern. Betul. Jadi itu memang merupakan salah satu keunggulan produk neokron 80 OL, di mana dengan bahan aktif nikosulfuron ini sendiri di lapangan belum terlalu banyak. Mungkin hanya baru satu ya sampai sekarang. Bapak Ibu seperti yang petani kita nih penasaran pasti. Bagaimana sih cara pemakaiannya nih Pak Yongki? Betul. Jadi gini, cara pakainya itu adalah sangat mudah. Kita sudah siapkan di sini juga dalam botolnya itu adalah ada alat takarnya. Wadah takar ada wadah takar. Tidak perlu sulit lagi untuk mencari wadah takar. Jadi bisa dilihat di sini bisa dalam satu tutup takar ini atau 1,5 tutup takar ini bisa digunakan untuk satu tangki. Ya, jadi ibu nggak perlu cari lagi atau mitra petani itu nggak perlu cari lagi alat takar. Ini sudah kita sediakan, berada pada bagian atas tutupnya. Ya. Kemudian cara aplikasinya bagaimana? Yang paling penting itu adalah waktu aplikasi. Ya, waktu aplikasi. Rentang waktu aplikasi yang optimum itu berada pada 2-3 minggu. 2-3 minggu. Betul. Setelah pertanaman setelah bertanam. Ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, jadi rentang waktu tersebut adalah rentang waktu paling efektif untuk pengendalian herbisida neokron 80 OL. Gitu. Simple dan sangat efisien ya saya rasa cara penggunaan juga yang disampaikan Pak Yongki. Nah, ternyata di lapangan juga ternyata produk ini sudah sampai mungkin di tangan-tangan Bapak dan Ibu petani. Karena apa Pak Yongki? Ada pertanyaan nih dari petani. Boleh, siap. Boleh ya, kita coba nanti Pak Yongki jawab. Ya. Ada pertanyaan dari salah seorang petani yang di lapangan yang telah mencoba produk ini. Silakan kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Holil. Saya petani jagung dari Desa Olian Kandang, Situbondo. Nah, saya ini pemakai neokron. Nah, yang mau saya tanyakan sama Bapak, kenapa neokron itu lambat? Fungsinya lambat untuk matinya rumput, lambat. Sedangkan herbi-herbi yang lain itu lebih cepat. Ya, yang mau saya tanyakan, kenapa kok lambat ini, Pak? Karena ini saya harus senang. Oke, Pak Yongki, petani mitra kita dari Situbondo. Kalau dilihat dari pertanyaannya, dia senang dengan produk Bapak nih. Tetapi yang ditanyakan... Artinya produk kita sudah sampai ke para petani Situbondo ya? Sampai. Yang ditanyakan nih, kenapa lambat? Mungkin cara kerja produknya, kenapa lambat maksudnya? Nah, jadi herbisida itu banyak sekali memiliki cara kerja terhadap atau dalam mengendalikan gulmanya. Ada yang memiliki cara kerja secara kontak, ada yang memiliki cara kerja secara sistemik. Ya. Nah, neokron 80 OL ini merupakan herbisida yang bekerja secara sistemik. Jadi dia perlu masuk dulu ke dalam jaringan tanaman untuk mengendalikan gulmanya.
sehingga dibutuhkan waktu untuk mematikan tanaman. Tapi jangan takut karena ketika diaplikasikan pada umur 2 minggu atau 3 minggu setelah tanam, herbisida ini hanya mengendalikan gulmanya saja. Jagung Bapak Ibu yang ada di lahan itu tidak akan terpengaruh. Aman berarti. Dijamin ya, aman. Tanaman. Ya aman karena herbisida ini merupakan herbisida dengan sistem selektif. Ya, selektif artinya adalah hanya mengendalikan gulma saja, tidak mematikan tanaman utamanya. Oke. Dan itu tadi kenapa lama? Karena dibutuhkan waktu untuk mengendalikan gulma secara sempurna. Baik. Dan ini karena sistem selektivitasnya itu sehingga bisa mematikan gulma antara 5 sampai 7 hari dan setelah itu tidak perlu dilakukan lagi penyiangan. Ini sampai panen jagungnya? Betul. Wah, luar biasa. Betul. Satu kali aplikasi. Ya, sampai panen jagung dijamin bebas gulma. Nah, Bapak dan Ibu petani, mitra petani MKD, tadi dapat didengarkan dari Pak Yongki. Produk ini Neocron 80OL dengan berbagai keunggulannya luar biasa ya. Pemakaian dengan satu kali aplikasi sampai panen, Bapak dan Ibu aman dari gulma. Nah, kalau sudah terkendali gulmanya tentu Pak Yongki secara persaingan unsur hara di tanaman sudah terkendali. Betul, dan itu sudah terkendali. Murni dapat diserap semua oleh tanaman jagung. Bapak-bapak dan ibu-ibu para mitra petani yang ada di seluruh Indonesia dan para pemirsa sekalian ya, seperti yang disampaikan Pak Yongki barusan. Jadi ada 2 produk andalan buat tanaman jagung para petani Pak Yongki ya. Nih saya bisa jelaskan lagi bahwa yang pertama ini ada Neocron 80OL merupakan herbisida ya Pak Yongki ya. Herbisida selektif. Nah, herbisida selektif untuk mengendalikan gulma-gulma yang ada di tanaman jagung yang bapak-bapak, ibu-ibu budidayakan selama ini. Nah, mudah-mudahan nanti dapat menjadikan solusi ya bagi bapak dan ibu untuk mengendalikan kendala-kendala yang ada di tanaman pertanaman jagungnya. Saya yakin bapak dan ibu petani juga ingin menggali lebih dalam lagi nih produknya. Mungkin dari sisi pemakaian ya, cara memakai. Mungkin lebih diperjelaskan. Oke, boleh. Jadi seperti saya jelaskan tadi, ya, produk Neocron itu adalah merupakan produk herbisida. Oke. Produk Neocron 80OL itu merupakan produk herbisida yang apabila salah penggunaannya, Bapak Ibu mitra petani mungkin akan hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Betul? Nah, karena untuk menghindari kesalahan aplikasi tadi, sejak awal PT Mitra Kasih Dharma sudah melengkapi produk ini dengan berbagai macam alat ya, alat untuk melakukan penakaran, di mana kesalahan utama para petani itu biasanya ada pada saat penakaran. Bagaimana untuk menghindarinya? Jangan takut, kita sudah sediakan dengan alat takar. Di mana dengan alat takar ini kita jamin bahwa takarannya sudah sesuai dengan aturan baku yang sudah pernah kita coba dalam penelitian pengembangan. Jadi dengan aplikasi ini, jangan lupa aplikasinya antara 2 sampai 3 minggu setelah tanam ya. Sekali lagi ya, jadi ada alat takar, 1 atau 1,5 tutup per tangki, kemudian waktunya 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu tadi ya. Ingat itu kuncinya ya. Itu kunci untuk aplikasi Neocron 80OL. Mungkin jadi pertanyaan dari para bapak ibu petani. Kenapa 2-3 minggu? Kenapa tidak dari awal aja ya Pak disemprotnya? Nah, bisa dijelasin Bapak? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi ini adalah herbisida nikosulfuron itu adalah mengendalikan stadia gulma yang masih berumur instar awal atau kita sebut biasanya early post application. Ya, jadi itu adalah gulma yang baru muncul. Ya, gulma baru muncul, kemudian itu yang harus diaplikasi. Terus kalau misalkan gulmanya sudah terlalu besar bisa diaplikasi nggak? Bisa, tapi tentu hasilnya tidak akan memuaskan. Ya, dan kalau diaplikasi setelah umur 3 minggu, atau bapak ibu bagaimana mau bisa masuk ke jalur jagung? Sudah terlalu tinggi Pak jagungnya Pak. Jadi tidak akan kena mengenai langsung kepada gulma. Betul? Ya kan? Paham mungkin nih. Bapak Ibu mitra petani pasti sudah mengerti ya. Jadi 2 sampai 3 minggu itu merupakan rentang waktu yang sangat
pas sekali untuk herbisida Neocron 80 OL dilakukan aplikasi. Siap, gitu siap, ya. baik. Jadi itu kemudian takarannya sudah, kemudian waktu aplikasi kita sudah, tinggal kita tunggu kematiannya. Seminggu kemudian Bapak Ibu bisa lihat lagi, itu akan kita lihat di lapangan gulmanya akan mati, tanaman jagungnya akan sehat.